Hai sahabat LKP, ketemu lagi di podcast hari ini. Seorang pemimpin, jika tidak mampu mendelegasikan satu tugas, tidak punya kemampuan delegasi, maka akan kehilangan satu-satunya kekuatan yang dapat mengantarnya pada satu tujuan yang sukses. Di sebelah saya ada Mas Riki selaku Manajer Creative and Design PT BLKP. Hai Mas Riki. Halo Mbak Dipta. Nah, ini teman-teman kita akan sharing-sharing dikit ya tentang pendelegasian suatu tugas. Mas Riki ini memiliki beberapa tim di bawahnya, jadi ada supervisor, ada staff yang pastinya banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis. Tapi caranya gimana ya? Gimana tuh Mas? Oke, paling sedikit disclaimer dulu nih teman-teman semua. Sebelum kita banyak berbincang tentang delegasi, jadi saya sekedar sharing dulu untuk tema hari ini, karena saya juga bukan expert di bidang pengembangan diri, jadi saya sudah sharing dari pengalaman saya di divisi Creative and Design seputar delegasi nih. Nah, perlunya apa sih kita dalam organisasi atau divisi dalam mendelegasikan tugas? Nah, pertama ada untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan. Nah, di sini contohnya ketika seorang pemimpin atau leader di dalam divisi, kita bisa mendelegasikan tugas ke supervisor, kemudian supervisor mendelegasikan tugas ke staff. Itu nanti jika dari leadernya udah cara pendelegasiannya udah benar, mungkin dari detail apa yang dikerjakan, kemudian permintaan user seperti apa dan deadline-nya seperti apa, nanti itu akan terbiasa dan akan menjadi skill juga untuk supervisor mendelegasikan lagi ke staffnya. Jadi itu nanti dari staff juga terbiasa mendapatkan delegasi yang sama seperti itu. Dia nanti suatu saat dia akan menjadi supervisor, dia juga akan bisa mendelegasikan dengan hal yang sama jika dicontohkan dengan cara yang benar itu tadi. Oke, jadi ada semacam kita mampu apa nih dengan cara delegasi itu, kita juga memiliki regenerasi bawah kita ya Mas Riki. Otomatis menularkan juga ke bawahnya nanti. Oke. Kemudian yang kedua, memahami potensi keahlian masing-masing staf nih. Dari delegasi itu biasanya seorang leader dia akan paham bagaimana salah satu tim, misalkan si A, kita beri tugas misalkan desain kartu nama. Kemudian si B kita beri tugas desain postingan untuk salah satu rubrik di sosial media. Nah, dari situ kita akan tahu nih, oh yang A ini kayaknya dia lebih cocok untuk mengerjakan di desain corporate nih, karena dia karakter desainnya dia lebih simple, minimalis. Kemudian yang satunya lagi, dia kayak cocoknya untuk di desain postingan untuk sosial media nih, karena dia oke nih kalau bikin kayak yang digital imaging dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa lebih memahami nih satu dan yang lain, dia skillnya lebih cocok di mana itu tadi. Dari delegasi itu kita bisa paham soal itu. Baiklah. Oke. Potensi-potensinya dapat kita lihat dari situ. Mampunya di sebelah mana, kemampuan plus minusnya di mana gitu ya Mas Riki ya. Betul sekali. Kemudian yang ketiga ada membangun kepercayaan juga. Nah, pentingnya delegasi dalam membangun kepercayaan, otomatis nggak semua pekerjaan akan dikerjakan oleh leader masing-masing nih. Betul. Kan nggak mungkin juga divisi kita ada supervisor, ada staff, kemudian karena kita nggak percaya sama kerjaannya staff, akhirnya kerjaan yang masuk dari user kita kerjain sendiri. Atau nanti berhenti di supervisor karena supervisor nggak percaya nih sama si A si B, dia kerjakan sendiri. Nah, itu sebenarnya delegasi ini sebagai bentuk kita membangun kepercayaan juga dari manajer ke supervisor ke staff itu. Jadi ketika kita mendelegasikan tugas, berarti kita percaya bahwa orang yang kita berikan tugas tersebut mampu dan bisa mengerjakan dengan baik gitu. Dan yang diberi tugas pun juga harus bertanggung jawab otomatis untuk menyelesaikan dengan baik begitu. Karena kalau memang kita masih ngerjain teknis, sampai kapan kita ngerjain hal-hal yang lebih strategis ya Mas Riki ya? Yes, betul. Karena sebenarnya tugasnya yang dari atas leader ataupun manajer itu harusnya lebih banyak ke strategi, terus pengembangan, apalagi kita mau buat apa, kemudian update terbaru sekarang seperti apa gitu. Kalau lebih ke
pengerjaan yang receh-receh tiap hari, mending nanti kita kasih ke staff. Betul. Gitu. Oke, selanjutnya mempercepat atau efisiensi waktu dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, begini, saya ambil contoh misalkan dalam satu hari ini kita ada order masuk nih, pagi-pagi udah ada order masuk, kerjaan misalnya 3. Kemudian staff kita ada 3 juga. Nah, kalau semua kita kerjakan di level leader atau di supervisor, kita kerjakan 1 orang, misalkan satu pekerjaan itu selesainya 2 jam, berarti 3 pekerjaan otomatis selesainya 6 jam. Betul. Nah, apabila kita lakukan delegasi dengan baik ke semua tim, kita kasih rata nih ke 3 tim tersebut, otomatis satu orang menyelesaikan 2 jam, 2 jam, 2 jam, kita bisa hemat 4 jam, karena 2 jam udah semuanya selesai. Ya. Gitu. Itu sih salah satu efisiensi waktunya. Ada Gitu. bagian-bagian time management di sini ya Mas Riki Ya, ya. betul. Jadi supaya teman-teman nggak terlalu stres juga ya karena load pekerjaan yang banyak, maka memang harus mendelegasikan ya Mas Riki ya. Yes, betul sekali. Kemudian ada yang kelima, melatih mengambil keputusan bersama. Oke. Nah, itu apa sih? Dalam delegasi itu kita juga tidak hanya memberikan informasi satu arah, tapi kita juga sebaiknya bisa komunikasi 2 arah. Sebagai contoh, ketika saya di divisi Creative and Design, ketika saya ada masuk form pekerjaan, misalkan membuat backdrop untuk acara atau event, saya kasih informasi judulnya seperti apa, tanggalnya seperti apa, kemudian ilustrasinya seperti apa. Nah, ternyata dari supervisor atau staffnya ada ide lain. Pak, misalkan kita buat kayak gini gimana? Gini. Nah, dan dirasa ternyata lebih bagus dan lebih cocok, ya nggak masalah. Itu sebenarnya. Jadi kita melatih keputusan bersama di dalam delegasi itu. Jadi tidak hanya satu arah, tapi bisa 2 arah. Itu sih lebih bagus. Oke. Kemudian yang terakhir, goals-nya nih. Dalam delegasi itu, ketika kita tidak hadir, leader atau manajer misalkan cuti ataupun kita ada berhalangan hadir ke kantor, itu tim dapat menjalankan pekerjaannya dengan lancar, bisa dikerjakan semua hingga selesai tanpa ada leader, karena udah terbiasa nih di sebelum-sebelumnya kita udah delegasinya seperti apa, mereka sudah hafal di luar kepala, jadi sewaktu-waktu kita nggak ada, mereka udah tahu apa yang perlu dikerjakan. Itu goals-nya. Wow, jadi teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman nih bisa mendelegasikan dengan baik seperti Mas Riki yang di info tadi ya, teman-teman bakalan punya waktu spare untuk lebih mementingkan pemikiran-pemikiran strategis. Kemudian teman-teman juga bisa autopilot nih ternyata ya, Yes, karena betul. memang staff-staffnya, supervisornya sudah memiliki pemahaman yang sama. Berangkatnya dari mana? Adalah dari kepercayaan tadi ya teman-teman ya. Ya, betul sekali. Oke, itu tadi sahabat BLKP. Terima kasih banyak ya Mas Riki untuk sharing-sharing, bagi-bagi informasinya terkait delegation skill. Oke. Sama-sama Mbak Dipta, semoga sharing-sharing hari ini bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Tetap semangat bekerja dan berkarya. Dadah sahabat BLKP. Dadah. Bye-bye.